Rusia menginvasi Ukraina. Drama rumah tangga layaknya sinetron yang harus kita ketahui. Seperti yang telah diberitakan, konflik Rusia versus Ukraina akhirnya pecah menjadi perang terbuka. Presiden Rusia, Vladimir Putin, telah memerintahkan tentara Rusia untuk melakukan operasi militer ke wilayah Ukraina. Invasi Rusia atas Ukraina ini dimulai pada Kamis 24 Februari 2022 lalu. Yang menjadi perhatian dan pertanyaan adalah, ada apa? Mengapa Rusia menyerang Ukraina? Bukankah kedua negara tersebut merupakan bro sis country? Aliansi dari tumbangnya beruang merah Uni Soviet, sebuah negara persatuan Republik Sosialis yang menjadi negara-negara independen. 3 dekade dulu, tepatnya tahun 1991, Uni Soviet sebagai sebuah negara adidaya runtuh dan pecah menjadi negara-negara yang merdeka dan berdaulat. Ada 15 negara baru yang berdiri setelah bubarnya Uni Soviet, salah satunya Ukraina. Dan tentu saja Rusia sebagai negara basis utama ex-Uni Soviet. Jika kita mengulik secara komprehensif, diperlukan rentang waktu yang panjang untuk memahami konflik yang terjadi antara Rusia dengan Ukraina. Diperlukan waktu hingga 1200 tahun lalu untuk mengerti keberadaan negeri-negeri di sepanjang Sungai Dnieper di wilayah Kievan Rus. Masa itu, di abad pertengahan, Rusia, Ukraina, dan Belarusia menjadi sebuah imperium besar yang luas wilayahnya mencakup sebagian besar Eropa bagian timur. Nah, apakah Anda semakin paham dengan penjelasan awal mengenai konflik Rusia versus Ukraina? Yakin ingin meneruskan cerita berbalut sejarah ini? Untuk memudahkan kita memahami konflik yang menjadi berita utama dunia saat ini, kita mencoba masuk ke dalam format drama keluarga. Bukankah urusan rumah tangga adalah urusan sehari-hari? Seharusnya kita bisa lebih memahaminya secara alami. Begini ceritanya. Alkisah, pada sebuah masa sekitar 30 tahun yang lalu, biduk rumah tangga yang telah dibina begitu lama harus retak dan pecah. Sang istri yang bernama Ukraina menceraikan suaminya Rusia dengan alasan tertentu. Sang suami mengabulkan dan menyetujui perceraian tersebut. Dan atas kesepakatan bersama, beberapa anak ikut ibunya. Sebagai mantan suami yang bertanggung jawab, Rusia sangat akomodatif terhadap mantan istrinya, Ukraina. Rusia meninggalkan banyak harta gonogini untuk Ukraina. Tidak itu saja, Rusia sebagai mantan suami juga melunasi hutang Ukraina hingga lebih dari 200 miliar dolar. Apa mau dikata, karena memang lidah tidak bertulang. Setelah menyingkirkan mantan suaminya, Ukraina mulai bergaul dengan para begundal di sekitarnya. Hingga akhirnya Ukraina mulai tergoda pada bos preman yaitu Amerika Serikat yang memimpin sekelompok anak buah di bawah naungan geng NATO. Ukraina menjadi lepas kendali dan jatuh ke dalam pelukan mereka. Awalnya sang mantan suami yang mengetahui sepak terjang tersebut tidak peduli terhadap kelakuan mantan istrinya. Sikap sang mantan suami mulai berubah saat dirinya menyadari dan merasa terganggu dengan ulah para preman yang memanfaatkan mantan istrinya. Para preman tersebut mulai melecehkan dan mengancam dirinya untuk merebut harta benda yang dimilikinya di wilayah itu. Hal ini membuat sang mantan suami mulai marah kepada mantan istrinya. Sebagai peringatan, dia mengambil kembali pengasuhan salah seorang anak mereka, Crimea, dari mantan istrinya. Aksi pengambil alihan hak asuh anak mereka Crimea membuat sang mantan istri menyimpan dendam. Dia memutuskan untuk menikah dengan keluarga preman geng NATO dan berharap suami barunya nanti akan membalaskan dendam kepada mantan suaminya. Sungguh tak diduga, bos dan keluarga preman menolak untuk menikahinya. Ternyata dia hanya dimanfaatkan untuk mengelabui dan menyerang mantan suaminya. Sementara itu, dengan melihat situasi dan kondisi ibu mereka yang semakin tidak karuan, dua anak mereka yaitu Donetsk dan Luhansk memutuskan untuk keluar dari rumah ibunya dan tidak mau tinggal lagi bersama ibunya.
hingga kedua anak tersebut memohon kepada sang ayah untuk mengeluarkan mereka dari rumah ibunya. Dalam situasi demikian, bos dan keluarga preman secara konsisten terus mendorong sang mantan istri agar berani melawan mantan suaminya. Bos dan keluarga preman memberikan dukungan dengan memberikan berbagai macam senjata usang dan amunisi yang sudah kadaluarsa. Hal ini agar sang mantan istri berani melawan mantan suaminya. Bos dan keluarga preman juga berjanji akan membelanya dalam perseteruan keluarga ini. Sang mantan suami yang terus dirongrong oleh ulah mantan istrinya akhirnya mengambil tindakan tegas. Sang mantan suami mengambil alih hak asuh kedua anak mereka, Donetsk dan Luhansk, yang telah meminta untuk dibebaskan dari rumah ibunya. Ukraina, sang mantan istri, mengira mempunyai pendukung yang kuat dengan berkelindang dengan bos dan keluarga preman. Saat akhirnya sang mantan suami benar-benar murka, sang mantan istri ditinggal sendiri. Tidak ada bantuan yang selama ini dijanjikan dari para begundal preman. Rusia telah menyerang Ukraina. Ukraina harus mencari jalan keluarnya sendiri untuk berdamai dengan mantan suaminya, Rusia. Itulah secingkil cerita kisah yang melatar belakangi konflik antara Rusia dengan Ukraina. Dengan menggunakan metafora konflik keluarga, diharapkan kita dapat lebih mudah memahaminya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa dalam kisah-kisah menarik lainnya. Semoga bermanfaat. Salam.